Selamat sore. Selamat sore Sobat Cuan. Selamat hari Jumat. Seperti biasa, Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen Cuan curhat bareng Sobat Cuan. Yang namanya aja udah segmen Cuan curhat bareng Sobat Cuan. Jadi hari ini waktunya kalian untuk curhat sama aku, curhat tentang emiten, porto, atau instrumen investasi yang melihat IHSG lagi rungkat ya hari ini. Ditampung curhatan-curhatan kalian dan semoga aku bisa memberikan insight tambahan untuk portfolio kalian. Oke, nah tema kita kali ini adalah kita mau ngebahas terkait BI rate naik jadi 6,25%. Investasi apa yang bakalan cuan? Sebenarnya mungkin lebih bahasnya dampak-dampaknya apa aja. Jadi nanti kita bisa tahu nih, kita bisa ambil potensi cuannya ada di mana gitu kali ya. Oke, Sobat Cuan, aku mau update market dulu sebelum kita bahas terkait materi kita hari ini. Terus kalau Sobat Cuan ada pertanyaan, nanti Sobat Cuan boleh tulis di kolom question box yang ada di sebelah kanan, supaya nanti nggak ketutupan sama teman-teman yang keluar masuk dan nggak ke scroll ke atas gitu. Jadi aku juga lebih enak nanti jawabinnya. Nah, kalau kita lihat hari ini IHSG itu ditutupnya melemah 1,3%, 1,6% ke level 7.036. Penurunan ini disertai dengan penurunan banyak saham-saham yang ada di IHSG, terutama saham-saham blue chips yang di luar saham-saham PAPP. Jadi yang naik kayaknya cuma sahamnya PAPP doang, di luar itu blue chipsnya itu pada turun. Nah, kalau kita lihat kenapa sih ini masih terjadi, karena semalam kalau nggak salah US itu keluar data GDP ya, melambat, tapi nanti malam itu ada data PCE, jadi semua antisipasi apakah data PCE-nya naik atau enggak. Kalau misalnya data PCE-nya naik, itu artinya kok ekonominya melambat, data inflasi intinya naik, berarti kan artinya stagflasi gitu ya. Makanya kayak banyak yang wait and see. Nah, Sobat Cuan juga harus tahu tanggal 30 April dan sampai 1 Mei itu ada rapat FOMC. Rapat FOMC ini biasanya dipakai The Fed untuk mengumumkan apakah mereka menaikkan suku bunga atau menahan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Jadi kalau aku lihat marketnya itu sekarang masih wait and see sampai ke tanggal tersebut. Bahkan kecenderungan banyak orang yang justru out dulu dari pasar saham, kelihatan dari tekanan jual apalagi di hari ini. Oke, itu update market dari kita. Nah, mungkin selanjutnya adalah update market dulu ya. Kita bisa melihat kira-kira IHSG penurunannya bisa sampai mana sih? Kalau lihat penurunan IHSG, sementara itu support terdekatnya ada di level 6.965, Sobat Cuan. Jadi ada potensi IHSG akan melanjutkan penurunan ke sana mungkin di Senin depan atau Selasa depan. Tanggal 1 kita libur ya, Sobat Cuan. Tanggal 1 itu hari buruh, jadi kita libur. Nah, area 6.950 atau support dari IHSG ini menjadi support yang penting, karena kalau misalnya tertembus, maka IHSG bisa melanjutkan pelemahan sampai ke 6.650. Menurutku yang bisa menahan atau tidak di level 6.950 itu tergantung nanti mungkin dari hasil rapat The Fed itu sendiri. Apakah The Fed menaikkan suku bunga atau stay? Emang apa hubungannya? Nah, ini makanya kita mau bahas. Oke? Pertama kita mau bahas dulu dari akhirnya Bank Indonesia itu naikin suku bunga lagi 0,25% atau 25 basis point. Kalau dilihat misalnya inflasi Indonesia secara rata-rata itu terkendali. Kita ngomongnya secara rata-rata ya, Sobat Cuan. Jadi jangan bahasnya cuma harga beras doang atau imported inflation doang gitu. Terkendali tuh kalau dibandingin AS, maksudnya inflasi kita masih lebih terkendali daripada inflasinya AS. Sebenarnya suku bunganya nggak perlu terlalu setinggi sekarang untuk Indonesia ya, di 6%. Tapi kenapa 6,25%? Tapi kenapa BI-nya nggak bisa turunin suku bunga, malah naikin lagi 0,25% kemarin? Karena rupiahnya melemah, Sobat Cuan ya. Kalau rupiah melemah itu artinya investor asing itu selain karena ekspornya turun, tapi juga karena investor asing itu melakukan capital outflow atau keluar dari pasar modal Indonesia. Pasar modal itu termasuk juga dari IHSG dan termasuk juga dari pasar obligasi. Nah, ini udah kita tahu ya dari sebelum lebaran, memang asing itu terus melakukan net sell di pasar saham kita dan melakukan net sell di pasar obligasi kita. Nah,
untuk mengendalikan rupiah ini kan bisa berbagai macam caranya teman-teman. Salah satunya dengan meningkatkan ekspor, ya kan? Yang kedua, menaikkan suku bunga. Yang ketiga DND gitu ya. Tapi DND ini banyak ditentang karena menurut para perbankan itu kurang tepat lah gitu untuk DND. Nah, paling gampang adalah naikin suku bunga, karena kalau ningkatin ekspor agak susah ya. Sekarang itu kan di globalnya perlambatan ekonomi nih, likuiditasnya mengetat. Jadi gimana ceritanya bisa cepat-cepat ningkatin ekspor? Apalagi Indonesia itu 25% lebih itu ekspornya ke Cina. Sedangkan seperti yang kita tahu, Cina itu sekarang GDP-nya sudah balik bertumbuh 5%, tapi sebelum itu 2 kuartal berturut deflasi. Kalau ekonominya Cinanya itu melambat, artinya ekspor kita juga akan berkurang gitu kan ke sana. Dan ini terbukti pada data trade balance kemarin. Bulan Maret itu ekspor kita itu turunnya aku lupa deh, kalau nggak salah 4%-an, meskipun impornya turun lebih dalam lagi 10%. Jadi kalau mau rupiahnya menguat, ekspornya harus ditingkatkan. Tapi kalau pembeli dari negara lainnya juga mereka nggak ada demand untuk membeli, gimana ekspornya bisa meningkat gitu kan? Nah makanya BI memilih untuk naikin suku bunga untuk menjaga rupiah. Nah harapannya adalah ketika suku bunganya naik, spreadnya melebar, rupiahnya naik. Tapi ternyata rupiahnya masih tetap bertahan melemah di angka 16.200. Oke? Jadi banyak yang lihat apakah kenaikan 25 basis point ini nggak cukup untuk menjaga stabilitas rupiah atau seperti apa? Nah kalau menurutku memang kenaikan 25 BPS ini nggak akan terlalu berarti untuk rupiah kita. Kenapa? Karena kita juga dihantui oleh inflasi di Amerika yang mana CPI-nya itu kemarin mengalami kenaikan. Kalau teman-teman lihat ya, angka US Treasury, apa sebabnya rupiah bisa melemah ke 16 kaci ya? Pertama, ekspornya turun dibanding tahun 2022. Yang kedua, ya capital outflow karena investornya merasa spread suku bunga AS sama Indonesia kurang lebar gitu, oke? Nah, kalau misalnya kita lihat, teman-teman bisa ngelihat di berita ya, US Treasury, 10-year Treasury biasanya ada di CNBC Amerika, itu angkanya itu hari ini sekarang pas penutupan 6,67%. Tadi pagi sempat 6,7%. Sorry, aku ralat. 4,7% US Treasury 10 years. Angka 4,7% ini adalah angka yang sangat tinggi untuk instrumen atau aset yang sangat aman yang ada di Amerika. US Treasury itu kan obligasi pemerintahnya Amerika kan teman-teman. Jadi investor global akan merasa kalau US Treasury aja bisa ngasih yield 4,7%, buat apa saya milih negara lain? Ini udah sering aku jelasin kan. Nah kenapa aku bilang kenaikan suku bunga 25 BPS itu masih kurang? Karena kalau yield Treasury itu mengalami kenaikan, itu artinya pelaku pasar atau investor global beranggapan The Fed akan naikin suku bunga. Ingat FOMC-nya itu tanggal 30 April sampai 1 Mei. Nah, jadi semua banyak yang wait and see, kira-kira 1 Mei nanti The Fed naikkan suku bunga nggak? Karena kalau naikin suku bunga, artinya kan likuiditasnya tambah mengetat. Kalau likuiditasnya tambah mengetat, maka artinya apa? Ini akan kurang bagus untuk risk aset yang ada di US seperti saham Amerika dan juga pasar kripto. Dampaknya untuk Indonesianya kemarin cuma naik 0,25%. Kalau The Fed-nya naik, spreadnya sama aja dong kayak sebelumnya. Jadi ibaratnya kurang lebar lagi, yang artinya secara simpelnya kalau The Fed tanggal 1 Mei sampai naikin suku bunga, maka kenaikan suku bunga BI kemarin 25 BPS atau 0,25% itu akan sia-sia gitu. Ibaratnya impact-nya tuh nggak banyak gitu, kecuali kalau BI-nya naikinnya 50 basis point. Oke? Nah, pertanyaannya bagus. Sedangkan kalau The Fed-nya turun, apa efeknya ke Indoci? Kalau The Fed-nya turun, suku bunga kalau rendah itu bagus untuk risk aset, saham,
kripto. Oke. Kalau the Fed-nya turun, maka suku bunga di Indo juga bisa turun. Kalau suku bunga turun, maka likuiditasnya meningkat. Likuiditas itu maksudnya dana investor yang disalurin ke instrumen investasi. Kalau suku bunganya tinggi, investor global itu akan lebih milih taruh di money market. Money market tuh ya kan kayak reksadana pasar uang atau deposito gitu loh. Karena returnnya menurut dia udah tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Pas suku bunga rendah mungkin return deposito di Amerika tuh cuma 0%. Sekarang return deposito di Amerika 4%. Buat mereka itu gede banget gitu teman-teman ya. Nah kalau mereka berpikir kayak gitu, likuiditasnya nanti kering, jadinya nggak ngalir untuk risk asset kayak gitu ya kira-kira. Nah sekarang kita ngomongin nih, dampak negatif dari kenaikan suku bunga itu apa sih? Kayak contoh kemarin di Indonesia ya. Yang pertama negatifnya itu udah pasti cost of capital naik, jadi biaya pinjaman itu naik teman-teman. Tapi menurutku karena naiknya cuma 25 basis point, harusnya nggak gitu pengaruh untuk bunga kredit gitu. Ibaratnya perusahaan-perusahaan atau konsumer masyarakat masih lebih siap lah kalau naiknya cuma 25 basis point kayak kemarin. Nah, ini kurang bagus untuk perusahaan-perusahaan yang bergantung sama pendanaan pihak ketiga dari pinjaman bank atau juga nerbitin obligasi. Karena sobat cuan, perusahaan itu ketika mereka ambil pinjaman, bukan hanya bisa ngambil pinjaman dari bank, tapi mereka juga bisa nerbitin yang namanya obligasi. Ya contoh kayak Tebik kan, tahun lalu dia nerbitin obligasi, baru-baru ini juga nerbitin obligasi. Nah, kalau suku bunganya naik, maka kupon obligasi yang dia terbitin selanjutnya itu juga harus mengalami kenaikan supaya obligasinya laku. Kalau enggak, nanti obligasinya nggak ada yang mau beli, akhirnya mereka nggak dapat duit gitu untuk ekspansi. Contoh misalnya aku jualan bakso nih, tahun lalu suku bunga misalnya masih 5%. Nah aku butuh duit buat ekspansi perusahaan aku, misalnya aku mau buka 5 ruko lagi gitu, aku nerbitin obligasi ini teman-teman. Nah, tadinya aku nerbitin obligasi, aku kasih kupon orang-orang yang beli obligasi ke aku atau minjemin duit ke aku, tuh misalnya 7%. Nah, kalau tahun ini suku bunganya naik jadi 6%, terus aku mau nerbitin obligasi lagi, maka aku harus kasih kupon yang lebih tinggi dari tahun kemarin. Karena kan bunganya udah beda ya. Kalau misalnya aku kasih sama kayak tahun kemarin 7%, investor pasti nggak mau dong gitu. Ya mereka kan mikir gue taruh di deposito aja, orang deposito aja bunga simpanannya udah naik kayak gitu kan, jadi aku naikin nih misalnya jadi 9%. Nah inilah yang dinamakan cost of capital jadi naik. Kalau cost of capital naik artinya apa? Akan membuat margin perusahaan itu mengecil teman-teman, bener nggak? Karena beban bunganya makin tinggi. Contoh nih, aku kan jualan bakso, terus misalnya sebulan itu dapatnya 100 juta karena tadi aku revenue ya, aku nerbitin obligasi baru yang tadinya bunga, misalnya cicilan hutang aku setiap bulan katakanlah 20 juta, tapi gara-gara si suku bunganya naik, maka kupon yang aku berikan, obligasinya juga naik, cicilannya naik juga jadi 25 juta per tahun gitu ya, per bulan. Kan berarti kalau naik bayar bunganya 25 juta. Kalau aku nggak bisa ningkatin revenue aku, alias jualan aku masih sama nih, di tahun ini masih 100 juta, maka margin aku turun nggak teman-teman? Turun kan? Yang tadinya 80 juta, jadi sisa 75 juta. Artinya laba bersihnya, antara growth-nya nggak bisa kencang, double digit, atau growth-nya nggak bertumbuh, atau malah yang paling parah, tidak ada growth. Tidak ada growth tuh, misalnya tiba-tiba ternyata tahun ini udah aku habis nerbitin obligasi, revenue jualan bakso aku malah turun, bukan 100 juta, malah jadi 80 juta. Tapi beban bunganya naik 25 juta gitu kan. Akhirnya laba bersih aku sisa berapa? Tuh, 55 juta ya, 55 juta. Tahun lalu aku bisa sisihin, bisa ngasilin laba bersih 80 juta, tahun ini cuma 55 juta, artinya declining. Kalau declining, investor pasti nggak suka, harga sahamnya turun, bener nggak teman-teman? Kan yang kejadian kayak gitu ya, kayak gitulah kira-kira analoginya. Nah ini ada Henry nambahin ASI, Fed turun, inflow di high risk investment seperti saham, kripto meningkat, investor asing masuk ke saham Indo, liquidity meningkat, rupiah menguat, gitu nggak Ci? Betul. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya nanti the Fed-nya nggak ngapa-ngapain Ci, tahan suku bunga, nah itu bagus. Nanti biasanya hasil dari kenaikan suku bunga BI baru bisa terefleksikan gitu. Jadi menurut pandanganku sampai FOMC nanti
market kita akan cenderung terkoreksi sampai ke 6.950. Itu IHSG-nya. Kalau IHSG-nya ke situ, bayangin saham-saham lain terutama blue chip dan second liner-nya juga pasti mayoritas banyak yang bisa turun, tergantung tapi kekuatan dari sahamnya itu sendiri. Turunnya ada yang banyak, kayak BRI hari ini turunnya berapa? BRI 6%. Ada yang kayak BBCA turunnya cuma 1%. Ada yang kayak Bank Mandiri turunnya 3% gitu, bisa beda-beda. Bahkan ada juga yang naik kayak saham-sahamnya PPP ya, mungkin karena itu ada kepentingan ya, ada entitas tersendiri yang memang lagi mainin harga sahamnya di market. Oke, nah tapi kalau dampak positifnya naik suku bunga tuh apa? Kalau di Indonesia ya, dan kita berharap, iya apa kabar Telkom kalau gitu? Kalau di Indonesia kemarin naik suku bunga itu dampaknya apa? Ya tadi, narik investor, karena supaya investor asing lihat, oh spreadnya nih sekarang lebar nih Indonesia sama US gitu. Ibaratnya kalau deposito di Amerika misalnya 4%, oh di Indo bisa dapatnya 6%. Itu kan namanya spread ya, selisih bunga 2%-an. Jadi walaupun investasi di Indonesia lebih beresiko, tapi bisa dapat cuannya lebih gede, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau The Fed-nya naikin suku bunga, ini semua akan sia-sia. Jadi kita berharap The Fed-nya FOMC tanggal 1 nanti tidak naik suku bunga ya sobat cuan gitu. Oke. Nah, tadi aku belum sempat bahas kira-kira sebenarnya sektor apa sih yang paling berdampak kalau suku bunga acuan naik. Sebenarnya tiap saham itu bisa aja kena dampak kalau dia tuh jalanin usahanya bergantung sama dana pihak ketiga, baik itu pinjaman ke bank atau juga nerbitin obligasi. Tapi biasanya yang banyak perusahaan-perusahaan yang banyak bergantung sama dana pihak ketiga itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sebuah sektor tertentu. Sektornya itu sektor yang capital intensif. Capital intensif itu gimana sih? Itu adalah perusahaan-perusahaan yang butuh capex gede ketika mereka mau melanjutkan usahanya. Contohnya kayak apa? Menara, ya kan, perusahaan menara, bener nggak teman-teman? Makanya Tebik tuh suka suka nerbitin obligasi, karena buat bangun menara itu tidak murah. Beda sama kalau mereka cuma nyetak Indomie atau nyetak rokok, itu kan modalnya murah ya dibanding kayak bangun menara, atau misalnya mereka lagi ekspansi bikin galian tambang baru gitu. Nah ini biasanya akan terpengaruh. Terus juga provider, terus juga propertinya lebih ke properti residensial ya, karena kan di Indonesia itu properti ada dua macam, residensial, industrial. Jadi kalau yang kayak Demas, SSIA itu industrial itu kan jualnya ya ke industri. Tapi yang residensial ini yang kurang diuntungkan ketika suku bunga naik, karena residensial itu masyarakat kita banyakan itu beli rumahnya secara KPR. Kalau suku bunganya naik ya, gimana maksudnya, mereka biasanya akan nahan diri untuk ngambil KPR dulu gitu loh, karena kan takut, mereka nggak tahu nih kira-kira naik naik bunganya bisa sampai kapan, takutnya nanti pas kena floating malah bisa tambah tinggi. Jadi biasanya mereka akan kecenderungannya wait and see dulu. Memang bisa sih pilihannya cari yang bunganya misalnya berjangka gitu ya, atau fix sampai selesai. Tapi mungkin mereka akan mikir, aduh daripada ngambil sekarang, misalnya nanti tunggu aja pas suku bunganya udah turun, kayak gitulah. Itu kenapa properti juga kurang diuntungkan. Dan selain itu biasanya perusahaan-perusahaan properti juga hutangnya gede-gede, dan hutangnya itu biasanya dalam bentuk dolar. Kalian lihat aja kayak misalnya APLN ya, kalau nggak salah APLN tuh ada hutang dalam bentuk dolar. Jadi ibaratnya dia dapatnya bentuk rupiah, hutangnya dalam bentuk dolar. Bunganya naik, dolarnya menguat, jadi beban hutangnya tambah gede gitu. Oke, terus juga teknologi. Nah, tapi kalau di kita itu banyak kan teknologi itu masih funding ya, sistemnya belum, paling teknologi yang lama-lama aja yang bisa ngambil pinjaman ke bank gitu. Kalau yang baru-baru misalnya kayak Buka atau Goto, itu kan mereka lebih ke sistem funding. Nah, tapi kalau suku bunganya naik, tadi aku bilang cost of capitalnya naik, itu juga likuiditasnya kan tadi aku bilang kering ya. Biasanya investor juga nggak mau funding gitu. Kalian tahu kan maksudnya funding? Jadi misalnya ada investor yang invest di startup kayak gitu. Nah, kalau suku bunganya naik, itu biasanya investornya akan tahan diri untuk melakukan investasi di sebuah startup
gitu. Oke, akhirnya apa? Kalau investornya nggak mau investasi di sebuah startup, si startupnya itu mau ekspansi jadi tertahan gitu kan, jadi tertahan karena nggak ada modalnya untuk ekspansi. Jadi ibaratnya tadinya growth-nya misalnya bisa lebih cepat, jadi melambat kayak gitu. Oke, contoh hutang dalam bentuk dolar itu seperti ngutang di bank luar, Ci. Iya bisa, ngutang di Indonesia juga bisa, tapi dalam bentuk dolar gitu. Pokoknya hutangnya itu dalam bentuk dolar, bukan dalam bentuk rupiah. Ya contoh paling gampangnya tuh ICBP, kan dia kan hutangnya dalam bentuk dolar kan, gitu. Biasanya pinjamannya tuh sindikasi. Pinjaman sindikasi itu pinjaman yang datangnya dari beberapa bank. Jadi mereka nggak mungkin bergantung sama satu bank doang. Dan bank juga nggak akan mau meresikokan uang mereka, misalnya kalau pinjamannya gede ya, ke satu perusahaan doang. Biasanya jadi bank tuh ngajak beberapa bank lain untuk minjemin ke suatu perusahaan. Misalnya ada satu perusahaan nih, dia mau minjemnya gede banget gitu ya. Nah banknya itu misalnya bisa 4 bank kayak gitu. Itu namanya pinjaman sindikasi. Oke, nah kalau BI rate-nya naik, maka instrumen yang diuntungkan apa sih? Ya yang low risk, seperti deposito, karena bunga deposito itu pasti naik teman-teman gitu ya. Terus yang kedua, tapi naiknya itu berapa banyak tergantung balik lagi perbankannya itu sendiri. Ya kalau perbankannya kayak BCA sih kayaknya mereka itu ya teman-teman kalau ada pertanyaan masukin kolom question box, nanti biar aku jawab ya. Lukgi masukin kolom question box ya, nanti aku jawab. Jadi kalau kayak BCA kayaknya suku bunganya naik, dia juga paling naikin bunga depositonya dikit aja, 0, sekian persen. Terus kalau bank lainnya mungkin ada juga yang bisa naikinnya 0,25% gitu. Jadi balik lagi tergantung tiap banknya dia mau naikin bunga simpanannya itu ke berapa. Terus reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang ini underlying-nya itu adalah deposito. Jadi sama aja sebenarnya kayak kamu beli deposito. Cuma kalau kamu beli deposito langsung kan kamu cuma pilih satu bank aja. Kalau reksadana pasar uang, kamu bisa pilih misalnya satu portfolio reksadana pasar uang atau produk yang dikeluarkan aset manajemen, tapi di dalam portfolio itu ada berbagai macam deposito, di mana dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi didiversifikasi ke berbagai macam deposito di perbankan. Atau reksadana pasar uang juga ada yang underlying asetnya itu adalah obligasi pemerintah yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Jadi lebih aman, karena teman-teman obligasi pemerintah itu juga ada yang harganya bisa naik turun, fluktuasi kayak FR, SR, ORI. Nah, reksadana pasar uang ada yang underlying-nya itu obligasi yang jatuh temponya jangka pendek 1 tahun, kurang dari 1 tahun, maksimum 1 tahun. Nah, kalau obligasi yang jatuh temponya jangka pendek kurang dari 1 tahun, itu hampir tidak ada fluktuasi, karena ibaratnya udah tinggal nunggu jatuh tempo aja gitu. Jadi cenderung lebih aman. Selain itu, kesempatannya adalah ada di obligasi pemerintah. Kenapa? Sobat Cuan perhatiin deh, aplikasi Apartnya Sobat Cuan atau tanya ke RM Banknya Sobat Cuan, pasti saat ini harga obligasinya lagi banyak yang turun, yieldnya lagi naik. Jadi kalau Sobat Cuan nih memang tipikal investor yang diversifikasi aset dan punya spare uang untuk taruh di aset yang low risk, maka bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi di obligasi negara, misalnya yang jangka menengah jatuh temponya 2029 tuh berarti berapa? 5 tahun lagi ya, itu ada yang bisa sampai 6,7% kemarin, kalau mau yang lebih panjang lagi bisa 7%-an. Kenapa harga obligasi turun? Karena suku bunganya udah naik teman-teman. Jadi nih nanti kan mau ada keluar obligasi SBN nih, kalau nggak salah bulan Mei ada ya sama bulan Juni. Kalian lihat deh, pasti kuponnya lebih tinggi atau enggak yang di bulan Juni deh, pertengahan tahun ke atas sampai akhir tahun kalau BI belum turunin suku bunga, pasti obligasi pemerintah SBN-nya itu kuponnya lebih tinggi dibanding yang periode kemarin. Contoh periode kemarin kan ORI-nya tuh 6,1% ya, yang jatuh tempo 3 tahun. Nanti ini ada potensi obligasi yang tengah tahun ke atas itu yang SBN punya itu mungkin bisa kasih 6,3-6,5% per tahun gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau nunggu SBN terbit yang selanjutnya juga nggak apa-apa juga. Obligasi itu kita dapat kupon berapa kali? Oh, kalau kupon
satu kali. Tapi kalau misalnya transferan dari kuponnya gitu ya, tergantung SBN-nya, tergantung obligasinya. Kalau SBN itu setiap bulan ya. Kalau FR itu per 6 bulan gitu. Oke. Nah, kayak kalian diversifikasi juga bisa kalau misalnya kalian ngerasa takut ya ngelihat market saat ini. Soalnya tadi ada yang DM ke aku, dia komen kayak, "Ci, serem banget, Ci," katanya, "aku takut." Ya ada beberapa orang juga yang maksudnya udah ngomong lah ke aku, marketnya kayak gini, padahal aku udah berusaha tenangin dalam artian market seperti ini tuh udah sering terjadi, nanti pasti akan lewat dengan sendirinya gitu. Tapi memang apalagi untuk mereka yang uangnya tuh udah habis gitu, maksudnya nggak bisa average down lagi, pasti akan ngerasa gundah banget, aku paham gitu. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Maka aku saranin misalnya kalian masih ada uang sisa-sisa, parkirin duitnya di instrumen yang low risk. Atau kalau misalnya kalian gak ada duit sisa lagi, Ci, aku gimana ya, semuanya udah full misalnya di kripto atau di saham. Ya udah, yang bikin kamu nyaman gimana? Kalau misalnya ada sebagian kecil yang kamu cut loss, terus pindahin sebagian kecil ke instrumen yang lebih aman, silahkan aja. Tapi aku cuma mau bilang, selama kalian pegangnya itu saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus juga rutin bagi dividen, udah pernah melewati krisis ekonomi berkali-kali dan perusahaannya masih berdiri gitu ya, perusahaannya bertumbuh, maka kalian tenang aja dan nikmatin aja dividennya gitu ya. Nanti juga pasti marketnya balik lagi. 2020 market kita itu koreksinya cuma 8 bulan. 2023 kemarin pas yield Treasury naik, aku inget banget kita ada live Instagram pas aku di Jepang, itu US Treasury waktu itu ke 5%. Ya pas harga obligasi turun, marketnya turun, itu koreksinya cuma 3 bulan. Jadi teman-teman sabar-sabar aja. Kalau teman-teman nggak kuat, tutup portonya, uninstall aplikasinya atau tutup laptopnya. Nggak usah baca berita, nggak usah liatin market terus, nggak usah komen di grup sahamnya, nggak usah buka grup sahamnya kalau kalian ngerasa nggak kuat. Oke? Jadi kalau marketnya lagi agak gila, kitanya nggak boleh ikut agak gila ya teman-teman. Oke, sekarang aku jawabin pertanyaan ya. Bentar, ini pertanyaannya mirip. Bentar, aku baca yang ini nanti. Tadi kayaknya ada yang curhat dulu. Oke. Pertanyaan dari Arianto. Ci, kenapa BRI terus turun? Apakah sangat berpengaruh dengan BIRA? Oke, well, kalau aku mau runut ya, penurunan dari bank sentral, saham-saham perbankan Big Bank ya, BRI, BNI, BCA, Bank Mandiri, itu kan udah turun tuh dari kita sebelum libur lebaran. Awalnya turun ya karena rupiahnya melemah. Kenapa rupiah melemah? Saham perbankan turun karena saham perbankan itu banyak asingnya, termasuk juga Telkom dan Astra International. Kan dia saham blue chip ya, market capnya gede, jadi banyak fund asingnya. Kalau rupiahnya melemah kan ada risk dari currency, makanya si asing akan taking profit dulu. Waktu itu rupiahnya 15.900 ya teman-teman. Udah, kita libur nih, ternyata pas libur itu ada perang tim tank kan, Iran nyerang Israel hari Sabtu, kita libur nih lebaran. Akibatnya rupiahnya makin naik karena dolarnya pada saat itu sangat menguat, rupiahnya melemah maksudku ke 16.000 waktu itu, 16.100. Akhirnya apa? Kalau udah 16.100 pasti asingnya lanjut jualan. Oke? Sampai di situ keluarlah laporan keuangan BCA yang ternyata pertumbuhannya cukup bagus, 17%. Sedangkan BRI pertumbuhannya itu cuma 2%. Jadi ibaratnya kayak BCA, Bank Mandiri, BNI masih ada koreksinya, tapi koreksinya terbatas. BRI-nya koreksinya lebih dalam karena banyak investor yang mungkin kurang suka sama hasil dari kinerja BBRI itu sendiri, yang kenapa pertumbuhannya cuma 2%, BCA bisa 17%. Oke, aku akan jelasin dulu kenapa BBRI itu pertumbuhan kinerjanya cuma 2,5%. Karena teman-teman, BRI itu penyaluran kreditnya itu 40%-nya itu untuk ultra mikro.
Kalau BCA untuk corporate. Keduanya ini punya resiko yang berbeda. Kalian tahu kalau ultramikro UMKM itu sangat rentan atau sangat beresiko terhadap perlambatan ekonomi seperti yang terjadi saat ini, gitu ya. Karena kan ya middle low-nya itu udah nggak punya daya beli, bener nggak? Kalian yang punya income yang sekarang ngepas UMR, mana bisa beli-beli yang primer sekarang kan harga berasnya naik, ininya naik, itunya naik. Akhirnya kualitas dari penyaluran kredit BRI itu menurun. Nah, sehingga BRI itu harus ningkatin yang namanya CKPN untuk menghadapi resiko kredit yang mungkin saja terjadi ke depannya dari resiko kredit ultramikro ini. Nah, kalau sebuah perusahaan atau perbankan ini naikin CKPN, maka ini akan menekan yang namanya laba bersih. Tapi teman-teman harus tahu, peningkatan CKPN itu tidak akan berlangsung selamanya. Peningkatan CKPN ini pernah terjadi juga di saham Bank BNI waktu tahun 2020 dan juga 2019. Kalau teman-teman lihat, 2020 itu bahkan laba bersih BNI itu minus. Bayangin, perbankan lain laba bersihnya positif, dia laba bersihnya minus. Kenapa dia laba bersihnya minus? Bukan dia nggak making money, karena dia besarin CKPN-nya untuk menghadapi resiko kredit. Ya, jadi kalau besarin CKPN itu bukan duit hilang, bukan laba hilang, tapi perusahaan nyisihin lebih dana untuk menghadapi resiko kredit. Oke? Nah, yang kedua adalah kan relaksasi restrukturisasi hutang itu selesai bulan Maret tahun 2024 ini kan. Nah, jadi banyak yang bertanya-tanya nih, kira-kira BRI itu bisa nggak ngadepin relaksasi restrukturisasi yang sudah selesai bulan Maret ini? Kan artinya semua hutang yang ada di pos restrukturisasi kredit akan berpindah ke NPL atau pos kredit bermasalah gitu kan. Nah, banyak kekhawatiran ini akhirnya yang bikin mereka untuk out dari pasar saham selain asing ya. Ini maksudnya kita ngomongin retailnya. Padahal setelah laporan keuangan kuartal 1 BRI itu keluar, ternyata laba bersihnya nggak bertumbuh, tetap tumbuh 2,5%, dan juga hutang yang ada di pos restrukturisasi itu cuma sisa 3,5% aja. Artinya apa? Exposure untuk restrukturisasi hutang ini udah sangat rendah. Jadi sebenarnya pengaruhnya nggak akan signifikan sampai ketika nanti kuartal 2 2024. Tapi balik lagi, namanya marketnya lagi panik, mungkin mereka yang ngerasa oh ya udahlah nggak worth it, mendingan keluar aja, akhirnya ikut-ikut terjadi kepanikan. Kalau asing itu lebih karena rupiahnya melemah gitu teman-teman. Tapi tenang aja, asing tuh udah sering kayak gini. Nanti kalau dia ngerasa penurunan saham-saham ini udah menurut mereka cukup murah untuk mereka beli lagi, nanti mereka akan beli lagi. Lihat aja kan kayak BCA, mungkin mereka merasa dengan pertumbuhan kinerja BCA berarti kemarin udah harga yang cukup murah, makanya mereka udah mulai melakukan pembelian atau masuk kembali ke saham BBCA gitu Sobat Cuan. Nah, ini pertanyaannya mirip ya sama yang Angga tadi. Dari Dimas, BRI apakah masih bagus untuk melakukan dollar cost averaging? Seperti yang aku sering sampaikan, untuk kalian yang pemula dan juga kalian investor yang gampang khawatiran gitu ya, ngeliat market gojlak mual, sebaiknya memang lakukan yang namanya dollar cost averaging. Dollar cost averaging ini apa sih? Dollar cost averaging adalah ketika kamu membeli sebuah aset atau sebuah saham secara rutin, misalnya sebulan sekali dengan nominal yang sama atau lot yang sama, tanpa memperdulikan harga sedang naik atau turun. Tapi mulai pembelian pertamanya harus ketika market sedang koreksi 10% minimum. Kalau sekarang kan BRI-nya turunnya udah berapa? 25% kan? Bahkan itu udah menurutku turunnya udah sangat banyak. Jadi sudah bisa kalian pakai untuk kalian melakukan start dollar cost averaging gitu ya. Karena harga sahamnya turun, Bank BRI-nya masih ada teman-teman, masih berdiri, mereka nggak bangkrut, mereka nggak tutup, agen brillingnya kalian masih bisa temukan di seluruh penjuru Indonesia. Memang ada tantangan dari ultramikro, tapi tantangan ini tidak akan terjadi selamanya.
Apalagi kalau Sobat Cuan baca laporan presentasi BBRI itu, di laporan presentasi itu tertulis tantangan mereka adalah salah satunya karena belanja negara mengalami penurunan di kuartal 1. Menurutku penurunan belanja negara ini hal yang wajar karena kuartal 1 itu kita apa Sobat Cuan? Pemilu. Ketika pemilu sidang MK bla 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 segala macam. Jadi pasti mungkin negara juga wait and see dulu. Dan ini masa transisi ya Sobat Cuan dari kepemimpinan lama dan kepemimpinan baru. Nantinya kalau pemimpin baru sudah dilantik, kita harapkan belanja negaranya jadi lebih banyak supaya bisa trickle down effect ke UMKM. Jadi menurutku pribadi, kalau kalian mau dollar cost averaging, silakan aja lanjutkan dollar cost averaging karena makin turun harga sebuah saham, artinya apa? Valuasinya makin rendah. Oke? Boleh mau jawab pertanyaan lagi? Oke. Satu pertanyaan lagi ya karena udah habis nih waktunya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Lukmin. Kenapa BBRI sahamnya turun? BBRI, Bank Mandiri BCA oke aja. Tadi sudah dijawab. Mungkin tadi pertanyaannya sama, tapi jangan lupa Bank Mandiri itu belum keluarin laporan keuangan. Bank Mandiri akan keluarin laporan keuangan tanggal 30 April 2024 ini. Semoga hasilnya sesuai ekspektasi pelaku saham. Kalau sesuai ekspektasi pelaku saham, maka bisa mengalami penguatan harga sahamnya seperti BPCA. Tapi kalau misalnya hasilnya ternyata below ekspektasi seperti BBRI, maka Bank Mandiri itu berpotensi koreksi. Oke. Nah, kalau misalnya nanti dia koreksi, mungkin Sobat Cuan bisa pantau aja Bank Mandiri di harga-harga 6.000 sampai 6.300 untuk melakukan dollar cost averaging. Nah, ada lagi pertanyaannya? Mungkin sekian dulu ya. Tuh, disemangatin tuh sama Effendi tuh katanya. Semangat buat yang minus. Oh ya, Sobat Cuan, sebenarnya kalian nggak perlu harus selalu fokus sama saham-saham perbankan ya, karena saham-saham yang lainnya juga banyak yang bagus-bagus. Contohnya kayak consumer good yang mungkin kemarin lagi ada yang koreksi tuh, misalnya kayak Mayora, tapi mungkin Mayora di level-level 2.300 kali ya, baru menarik gitu. Nanti mungkin PTBA juga kalau habis Kamdet juga mungkin harganya bisa koreksi deh. Kan akhir bulan ini kalau nggak salah, awal Mei kalau nggak salah dia RUPS kan. Habis RUPS nanti ada pengumuman Kamdet. Setelah Kamdet habis bagi dividen itu biasanya akan koreksi. Kalian juga bisa spare cash atau simpen cash dulu. Misalnya kalau kalian berminat sama saham PTBA, siapa tahu dikasih harga di bawah 2.500 setelah pembagian dividen nanti. Oke, itu aja. Jadi yang harus kita pantau adalah The Fed nanti ya Sobat Cuan di FOMC, dan pantau-pantau aja malam ini PCE-nya di berapa Amerika. Terima kasih Sobat Cuan sudah nemenin live Instagram hari ini. Rame banget, antusiasnya keren banget. Nanti kalau Sobat Cuan ada pertanyaan lagi, boleh banget DM kita di Instagram kita cuap_cuan. Nanti siapa tahu Mimin Instagram akan balas, atau bahkan bisa kita bikinin kontennya gitu ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita cuap_cuan. Kalau Sobat Cuan ketinggalan sama live Instagram kita dari awal, boleh tonton siaran ulangnya di Instagram cuap_cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita Cuan. Podcast kita juga ditayangkan secara ulang di CNBC Indonesia TV. Kalian bisa streaming pagi-pagi atau juga nonton setiap hari Jumat di atas jam 7 malam atau di weekend, atau kalian bisa streaming di cnbcindonesia.com. Tuh, antusias karena pada merah sis, bener banget. Oke, nanti kalau cuan jangan gak inget-inget aku ya. Kalau merah doang inget aku, oke? Bye semuanya Sobat Cuan, aku Olivia Liz pamit undur diri. Bye.